Film pendek Kotak Rahasia ini adalah hasil adaptasi sebuah naskah teater remaja berjudul Ayahku Stroke Tetapi Tidak Mati karya Jonet Suryatmoko. Setelah mendapatkan izin pemakaian naskah dari penulis naskahnya, kemudian kami kembangkan menjadi sebuah naskah film pendek yang diberi judul Kotak Rahasia. Mengapa kemudian menjadi film pendek berjudul Kotak Rahasia? Nanti bisa dilihat pada hasil film pendek ini. Saya tertarik dengan cerita naskah ini karena pada ceritanya syarat dengan makna yang bisa diambil menjadi pembelajaran bagi setiap keluarga. Apalagi keluarga yang mempunyai anak-anak usia remaja seperti yang ada dalam cerita ini. Berhati-hatilah mengelola rahasia, itu pesannya. Karena bila tidak berhati-hati, rasa saling percaya dari masing-masing anggota keluarga akan memudar dan akhirnya bisa hilang sama sekali. Keluarga yang semula kelihatan harmonis kadang-kadang bisa rusak, bukan karena masalah yang sebenarnya penting dan berat, tetapi keluarga itu jatuh gara-gara masalah-masalah kecil yang berkaitan dengan rahasia-rahasia kecil dan sepele saja. Ending film ini mungkin jauh dari tebakan pemirsa, karena saya juga terkejut ketika pertama kali membaca naskahnya. Nah, kayak orang sedih, merenung, terus punya menerawang. Jadi sepertinya kamu kepingin ini kan curhat ceritanya kan? Tapi kamu nggak ada yang dicurhati. Proses produksi film pendek ini tidak bisa dibilang simpel walau hanya dikatakan sebagai film pendek dengan durasi di bawah 30 menit. Seperti proses produksi film-film pada umumnya, ada proses praproduksi, proses produksi, dan pasca produksi. Pada proses praproduksi, kami mencoba untuk mencari tema yang akan diangkat. Saya sempat belajar menimba ilmu secara singkat dengan bertanya jawab bersama pemeran Den Bagus Engarso, yaitu Bapak Susilo Nugroho. Beliau itu penulis beberapa naskah Bangun Desa, sebuah sinetron produksi TVRI Jogja sekitar tahun 90-an yang sangat fenomenal. Dari sana saya mendapat pelajaran berharga bahwa menulis dan merancang skenario tidak semudah yang kita bayangkan. Banyak hal yang harus menjadi bahan pertimbangan dan referensi dalam menyusun sebuah cerita. Karena pertimbangan itu serta pertimbangan waktu juga, maka akhirnya saya tidak memaksakan sendiri membuat naskah, tetapi mencoba mencari naskah yang cocok dan layak diangkat menjadi sebuah film pendek. Setelah naskah siap, kami mencoba melakukan audisi kecil-kecilan untuk menjaring pemain, hingga akhirnya didapat komposisi pemain seperti yang ada di dalam film itu. Karena semua merupakan pemain pemula, maka semua masih belajar. 1 minggu dipakai untuk mengkondisikan suasana, mengenal karakter masing-masing peran, dan berlatih menyesuaikan diri, khususnya pemeran Bram dan Emma. Secara langsung itu, ayah sudah masuk kamar dan tidur. Malah bagus itu. Ayah tidak ikut-ikutan berisik seperti kamu kalau nonton bola. Gol, gol. Cewek mana suka sama bola? Kamu yang berisik. Siaran langsung bola itu bikin hidup terbalik. Jam tidur dini hari dipakai melek nonton bola. Makanya bangun siang. Siaran kemarin juga gak dini hari kok. Aku bangun pagi. Dibangunin sama mama. Iya kan, Ma? Convict. Yeah. Convict. Come too easy, gotta make a nigga work, gotta make a nigga sweat. See, I'm loving how you front line. You ain't gon' be the one that's gonna give me love tonight. Girl, it's on tonight, lights, cameras flashing. See your reaction when I get you alone, your total satisfaction. Guarantee, baby, ain't no maybes, it don't faze me that you be talking that, keep a nigga talking back. Please, make it hard for me, that's alright. Please, don't stop what you're doing, cause that's what I like. Don't mind up the club the way that you do, so come on, make it do what it do. While I watch you work it, let me see that booty bouncing like doing, 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 doing. While I watch you work it, let me see them titties bouncing like doing, 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 doing. Let me see
see you work it. Oh, while I watch that booty bouncing like doing, 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 doing. Let me see you work it. Oh, while I watch them titties bouncing like doing, doing, doing. Hari pertama produksi kami menemukan banyak sekali kendala yang terjadi. Kendala-kendala teknis yang tidak pernah kami antisipasi sebelumnya, seperti listrik mati ketika kami akan melakukan take adegan pertama, shoot yang pertama pula. Adaptasi dari naskah yang diwujudkan dalam bingkai visual gambar juga agak lambat prosesnya kami rasakan di hari pertama tersebut. Para pemain juga belum mendapatkan feel masing-masing sehingga masih banyak yang kelihatan kaku. Oleh karena itu hari pertama lebih banyak take yang gagal daripada yang berhasil. Syuting yang semula kami rencanakan sampai malam untuk mengejar target jadwal produksi pun gagal kami lakukan karena ternyata di lapangan yang berseberangan dengan lokasi syuting kami ini dipakai untuk pasar malam. Pukul 4:30 sore sound system pasar malam sudah berbunyi dengan kerasnya, sehingga membuat proses pengambilan adegan akhirnya terpaksa kami hentikan. Dari 3 adegan yang kami rencanakan di hari pertama, ternyata hanya bisa terambil 1 adegan saja, dan itu juga tidak semua dari keseluruhan jumlah shoot di adegan 1 dapat diambil. Can't take no more, man, I lose control, baby. Gotta get it, I can't wait to get you in my backseat. Heck, shifting up and down like the gears in my Jeep. Oh, make it hot for me, that's alright. Don't stop what you're doing, cause that's what I like. No matter the club, the way that you do. So come on, make it do what it do. While I watch you work it, let me see that booty bouncing like doing, 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 doing. Oh, while I watch you work it, let me see them titties bouncing like doing, 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 doing. Let me see you work it. Oh, while I watch that booty bouncing like doing, 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 doing. Let me see you work it. Oh, while I watch them titties bouncing like doing, 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 doing. Hari kedua kami berusaha lebih keras lagi. Dengan berbekal pengalaman buruk di hari pertama, kami berusaha mengejar ketertinggalan dari jadwal yang telah kami rencanakan dan sepakati. Puji Tuhan di hari kedua itu kami bisa menyelesaikan kurang lebih 3,5 adegan. Peristiwa ini bukan peristiwa yang besar. Kita masih harus bernafas. Sampai kapan? Kita nggak tahu. Sama seperti detak jam ini. Mama yakin kita bisa melewati ini semua. Kau tahu kenapa Mama dan Ayah Cut suaranya kayak banget. Wah, sekarang motornya belum bukan kak. Ya, kamera rolling. Ferguson und United die Gäste 2 Punkte Action. vor den Hausern vor dieser Jangan salahkan aku ya. Kalau kali ini Nani tidak memasukkan bola lagi. Kalau aku menjadi pelatih Manchester United, aku pasti sudah menyuruh dia menjadi mengajar. Hari ketiga, dikarenakan salah satu dari pemain mempunyai tugas di luar yang harus diselesaikan terlebih dahulu, maka pengambilan gambar dimulai dengan sangat terlambat. Walau demikian, dengan agak dipacu, didorong dan diberi semangat, hari ketiga berhasil mengambil adegan 6, adegan 7, adegan 8, dan sebagian dari adegan 10, walau harus diakhiri pukul 7 malam. Hari keempat, beban kami sudah terasa agak ringan karena tinggal 2 adegan yang harus diselesaikan pada hari itu. Sehingga pada hari keempat, keseluruhan adegan sudah bisa diselesaikan. Pengambilan adegan yang terakhir sebenarnya adalah adegan awal dalam film ini, di mana lokasi pengambilan gambarnya berada di klinik BMPTK Seni dan Budaya. Adegan itu menjadi proses terakhir pengambilan gambar dari keseluruhan film pendek ini. Total ada 10 adegan dengan jumlah shoot sekitar 173 serta 600-an tik gambar.
pesan kesannya selama di peran sebagai Bram ini sangat menyenangkan. Soalnya bisa mendapatkan ilmu baru, tapi juga ada yang susahnya kalau naskahnya terlalu panjang. Susah ngapalinnya. Terus komentar saya tentang tokoh Bram di film ini bisa dibilang antagonis, bisa juga dibilang enggak. Soalnya banyak kejadian yang memuncak-muncak saat ayah Bram itu kena stroke. Terus pesannya untuk film ini semoga bisa menjadi film yang bagus. Terus buat tokoh-tokoh yang di dalamnya yang berperan sebagai Emma, Bapak Bram, Ibu Bram, sangat menyenangkan bisa berakting dengan mereka. Banyak hal paling berkesan yang saya dapatkan saat memainkan produksi film ini. Salah satu hal yang paling berkesan adalah ketika saya memainkan peran Emma saat dia marah. Lucunya, kata teman-teman, saat saya marah, hidung saya kembang-kempis, jadi bikin lucu. Terus komentar saya untuk tokoh Emma, anaknya baik, tetapi dia terkadang cepat emosi. Kemudian pesan saya untuk produksi film ini, mudah-mudahan menjadi film yang bagus dan bisa menjadi pembelajaran yang baik buat kita semua. Terus sangat menyenangkan bisa memainkan film bersama tokoh Bram. Kesan pesan saya sebagai pemain dalam film ini jelas ini mestinya memberikan pengalaman pada saya. Ternyata rumit dan sulit karena saya sebagai ibu di situ berperan lembut dan keras juga. Padahal teman saya ada yang bilang, "Isopo kamu jadi lembut?" Ya nggak ngerti. Makanya di situ ya dicoba aja lah. Jadi itu kalau masukan terhadap pembuatan film ini mungkin dengan tempat yang lebih representatif ya itu akan lebih baik. Dan juga kondisi lingkungan di sini kayaknya kurang mendukung. Jadi misalnya pas mau adegan di situ, nah ada suara motor seperti itu masuk, akhirnya dikat dulu, harus berulang kali. Dan di sini memang pemainnya semua kan amatiran, jadi ya yang jelas ini adalah untuk pembelajaran. Itu saja mungkin. Terima kasih untuk semuanya. Convict. Yeah. Convict. Proses selanjutnya adalah pasca produksi tentunya. Dalam proses ini ternyata banyak ditemukan hal-hal kecil yang lalai diperhatikan ketika proses syuting dilakukan. Banyak hal-hal kecil yang sebenarnya secara sepintas bagi penonton mungkin tidak disadari, tetapi bagi editor dan sutradara yang berulang kali melihat, memutar ulang, kemudian melihatnya lagi, maka kami melihat beberapa kekurang penelitian dari pengambilan gambar. Hal ini sebenarnya mungkin bisa dihindari waktu syuting dilakukan. Contohnya, beberapa adegan terlihat sedikit jumping ketika itu dirangkai dalam proses editing. Kemudian tidak bersihnya lokasi syuting dari kabel dan lain-lain. Itulah namanya proses pembelajaran. Kita baru mengetahui kekurangannya setelah pekerjaan itu dilakukan dan dievaluasi. Walau sebenarnya waktu syuting dilakukan, kami sudah berusaha untuk detail dan seteliti mungkin. Usia Bram dan usiaku hanya terpaut 1 tahun. Banyak yang mengira kami pacaran, bukan kakak beradik. Hari ini minggu ketiga kelumpuhan ayah.
ayah berhenti bekerja dengan sumbangan dari kantor yang tak seberapa. Proses dubbing dilakukan sambil melihat hasil editing yang sudah jadi, sehingga dengan demikian diharapkan durasi rekaman suara akan sama waktunya dengan gambar hasil editing. Demikian juga dengan perekaman theme song dan background atau musik latar atau musik ilustrasi, dilakukan dengan cara yang sangat sederhana dan saya lakukan sendiri. Antara theme song dengan ilustrasi musik memang dibuat dan diusahakan satu tema, tergantung dengan kondisi dan suasana masing-masing adegan. Proses perekaman ini tidak mudah karena harus menyesuaikan musik dengan adegan hasil gambar yang sudah diediting. Kadang adegannya sudah selesai tetapi musiknya belum, atau sebaliknya, musik sudah kehabisan ide, adegan masih belum selesai. Dalam membuat karya film ini didapat suatu kesimpulan bahwa membuat sebuah film memang dibutuhkan kerja tim. Koordinasi sangat penting serta pembagian tugas masing-masing bagian harus jelas. Proses praproduksi menjadi proses terpenting. Kalau saya bilang malah menjadi proses kunci yang membuka jalan bagi kelancaran dua proses yang lain. Berpikir detail, teliti dan mampu mengantisipasi masalah-masalah yang timbul pada proses produksi merupakan pembelajaran yang berharga dalam pembuatan film. Semoga film ini mampu memberi kontribusi yang positif bagi lembaga, khususnya bagi unit teknologi informasi sebagai media pembelajaran dalam kegiatan